Terlihatkah metode penelitian literatur review? Oke, tadi saya selalu bilang cari literaturnya gitu kan, cari referensinya atau cari yang sudah diteliti gitu kan. Nah, ini bahasanya literatur. Jadi saya hari ini tuh beberapa pertemuan ya, literatur ilmiah, teknik mengolah paper, teknik review paper. Nah, ini lebih ke teknisnya supaya kita memudahkan karena kita udah nyari referensi kan, udah ngedownload PDF-nya, udah searching ke sana kemari gitu ya. Nah, sekali lagi untuk memudahkan itu, karena kita di akademisi, sivitas akademika gitu kan, yang nantinya jadi peneliti atau yang jadi orang-orang besar kalian, maka untuk penelitian ini wajib diinstalkan Mendeley di laptop kalian masing-masing. Udah punya kah Mendeley? Kalau yang belum punya nanti bisa itu tool, hanya tool sih untuk pengolahan artikel ilmiah, untuk yang nantinya bisa dijadikan referensi. Nah, itu wajib minimal Mendeley. Ada lagi yang namanya EndNote gitu ya. Ini yang Mendeley aja, yang murmer gitu ya, yang free bisa dipakai gitu ya. Karena kan kita suka yang murmer gitu ya, yang gratisan gitu kan. Temuan yang gratisan yang nubajakan gitu. Oke. Nah, literatur ilmiah, stepnya masih sama yang tadi. Nah, manfaat mereview literatur, nah tadi kan baca gitu kan, membaca penelitian orang lain gitu yang sudah diteliti. Kita topiknya apa tadi? Kita cari yang mirip-mirip dengan topik yang akan kita kaji gitu. Nah, ini manfaat mereview itu mempermudah pengetahuan, memperdalam pengetahuan, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan apa yang kita teliti, mengetahui perkembangan ilmu. Nah, jangan sampai batu mengus ke mana, kita mah baru mau meneliti tentang itu gitu ya. Terus memperjelas masalah penelitian. Gitu. Jenis literatur ilmiah, paper dari jurnal, paper dari book chapter, paper dari conference, tesis, disertasi, report dari organisasi yang terpercaya, buku textbook. Nah, kalau mau ini mengupdate pengetahuan, mungkin saja misalkan kajiannya mungkin kalian itu skripsi bentuknya ya, tapi bisa saja kita naik ke atas, cari referensinya yang terkait dengan tesis penelitian gitu ya, yang S2 itu apa nih yang udah dikerjain sama orang-orang yang sudah menjalani atau sedang proses tesis gitu. Ini referensi yang bisa kita cari, website referensi yang bisa kita cari, ada Schema Gojir, Schema Go ya, terus Elsevier gitu ya, Thomson, Scopus, Google Scholar. Nah, kita yang mudah-mudah aja dulu pakai Google Scholar, karena gini, dibalik gitu ya, cari di Google Scholar, tapi nanti lihat kan, misalkan searching nih, secure login gitu kan, muncul banyak itu kan, beberapa rentetan gitu. Nah, cari yang linknya itu Scopus atau Web of Science gitu carinya. Jadi yang paling ini, atau di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia yang sudah terindeks gitu carinya. Kan kalau Google Scholar itu semuanya diindeks gitu ya, termasuk ke Akademia Edu, atau minimal, yang paling minimal itu di ResearchGate, yang paling minimal. Udah punya belum akun ResearchGate? Kalau belum punya silahkan buat akun gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang mudah untuk pencarian artikel ilmiah itu cari saja di Google Scholar, tapi dengan linknya itu yang mengarah ke Scopus dan Web of Science, WOS, atau ke jurnal-jurnal Indonesia yang ada di Indonesia tapi yang sudah terindeks, yang itu akan lebih bagus gitu. Oke,
Nah ini misalkan contohnya improving, saya mau meneliti di plagiarisme untuk mendeteksi plagiarisme, tapi sudah banyak nih, saya pengen mengembangkan lagi gitu ya, misalkan improving the detection plagiarism. Wah banyak ternyata nih, improving plagiarism detection di sini dari ResearchGate, dari mana gitu kan, knowledge model improving the detection of cross language plagiarism with parsing, improving the reliability of the plagiarism detection system dari webis.de. Terus improving the detection of plagiarism in scientific article using machine learning approach. Nah, bisa saja, tapi saya nggak ada nih di sini, nggak ada linknya. Tapi ini bisa ditelusuri gitu ya. Yang penting bisa ditelusuri apakah ini IEEE atau di mana gitu ya. Oke, terus misalkan di Elsevier, sendirect.com, link Springer, itu kan nanti setelah cari-cari ini di Google Scholar, ternyata ininya masuk ke sini, oh ini bagus ya, artikel apa pengindeksnya ini terpercaya gitu. Nah, di Springer, nah, teknik pengelola paper. Nah ini tadi ya yang saya bilang. Nah, ini dulu, sorry. Jadi pada intinya cari artikel-artikel ilmiah, bisa saja kalian cari skripsi atau cari tesis, asal di website-website ini dan di jurnal-jurnal yang sudah terindeks gitu ya. Nah ini untuk saya yakin kalian jago lah untuk menginstal ya. Nah itu pada intinya kalian download Mendeley, lalu buat akunnya, lalu nanti pada saat penginstalan itu plugin-pluginnya silahkan kalian aktifkan di Microsoft Word. Nah, ini salah satu contoh pengelolaan di Mendeley. Jadi misalkan ini dibuat foldernya apa saja yang nantinya akan minat kita gitu di penelitian. Misalkan cloud computing di sini, large square model atau machine learning dikelompokkan. Nanti di dalamnya itu machine learning misalkan, nah ini di sini nantinya penelitian-penelitian yang terkait dengan machine learning. Jadi nggak acak-acakan. Pada saat kita misalkan membutuhkan, saya mau meneliti machine learning, ya udah di sini sudah ada semua. Nah, machine learning ada otomatisasi proses dan sebagainya. Ini penelitian-penelitian, terus pertanian, tentang pertanian. Tadi misalkan tentang login ya tentang login di situ cari, nah buat folder tentang login. Terus tentang security cloud, web security. Nah, secara gambaran umumnya seperti inilah di manage, dibuat agar kita mudah dalam mensitasi nantinya, karena kita sudah cari referensi-referensi yang terkait dengan topik-topik kita gitu. Contoh misalkan nih kayak ini contohnya, misalkan tadi tentang keamanan ya, security gitu ya. Dibuka ada dokumennya di sini, tinggal baca-baca gitu. Ini tentang keamanan learning menggunakan metode Square jika susah di streaming Sumedang. Jadi pada intinya nantinya kalau pakai Mendeley itu dokumen yang sudah kita download itu bisa di manage di sini di Mendeley. Jadi nggak acak-acakan di Explorer gitu ya. Nanti kita cari lagi, poho bahasa itu nggak download, poho apakah sudah kehapus atau sudah gimana gitu. Nah, makanya dibuat dimasukkan ke dalam Mendeley ini supaya tidak acak-acakan gitu. Ini kalau plugin Mendeley-nya sudah diinstalkan ke Microsoft Word, itu kalian sudah tidak usah mengetikkan nama gitu ya, nggak usah, tinggal menurut Lessman cari yang tentang Lessman gitu ya, tinggal klik gitu ya, langsung ada. Dia tergantung dari format citasinya, mau apa, mau gimana, IEEE dan sebagainya gitu.
Tuh, jadi langsung bentuknya seperti ini gitu. Atau misalkan ada yang satu gitu kan, menurut Lesmin satu gitu kan. Nah itu otomatis juga langsung ke daftar pustaka nanti kita setting seperti itu bisa.